Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom-shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar Sekolah Sabat bersama Impromptu. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-9 dengan judul Dalam Mazmur bagian yang kedua. Ya, dan di pelajaran ini masih sama temanya dengan pelajaran Sabat lalu, masih berhubungan bagaimana kita mencoba untuk mengerti, menafsirkan nubuatan melalui konteks kitab Mazmur. Gitu ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pelajaran yang indah ini. Biarlah melalui mazmur-mazmur yang telah Engkau ilhamkan, itu dapat membantu kami untuk memahami nubuatan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian. Kami mohon berkati kami yang berbicara, juga semua penonton yang belajar bersama kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, langsung saja Mas Yansen, monggo. Iya, saya mau merangkum eh, sebagian dari pelajaran 4. Oke. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat, di pelajaran 4 itu judulnya adalah bangsa-bangsa bagian satu. Ya. Hmm. Jadi saya mau merangkum sebagian dari pelajaran 4 untuk menyegarkan memori kita lagi karena itu akan berhubungan dengan pelajaran kali ini. Ya. Kita buka Kejadian 11 ayat 1, Bil. Tolong. Kejadian. Oke. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Iya. Jadi Kejadian 11 adalah catatan tentang peristiwa Menara Babel ya. eh, Waktu kita mencapai akhir dari 11 pasal pertama kitab Kejadian, ya, dosa itu mendominasi di antara umat manusia, ya. Dan di sini umat manusia digambarkan sebagai umat yang bersatu, ya kan? Satu bahasanya, satu logatnya, gitu ya. Jadi umat manusia digambarkan sebagai umat yang bersatu, tapi tetap tidak taat. Nah, itu menariknya ya. Kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ya. Umat manusia itu memilih untuk tetap bersama, mereka membangun kota bagi diri mereka sendiri, ya, dan mereka memilih untuk melawan ketetapan Tuhan, ya. Tuhan itu kan menyuruh mereka untuk menyebar, memenuhi bumi, beranak cucu, gitu ya. Mereka memilih untuk melawan ketetapan itu, ya. Dan akhirnya manusia sekali lagi menanggung penghakiman Tuhan, ya. Tuhan mengacaukan bahasa mereka, dan dengan paksa akhirnya Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh muka bumi, ya. Ini adalah eh, awal mula bangsa-bangsa. Ya, Kejadian 11, peristiwa Menara Babel. Oke, kita lanjutkan ke pasal 12, Bil. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, kalau di Kejadian 1 sampai 11, ya, manusia itu dikisahkan secara keseluruhan itu kondisinya putus asa. Ya. Manusia itu istilahnya terinfeksi dosa, terinfeksi kejahatan, dan seluruh manusia itu berada di bawah penghakiman Allah. Ya. Dan selain manusia berada di bawah penghakiman Allah, manusia itu juga bermusuhan antara satu sama lain, ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana mungkin kondisi dunia yang rusak ini bisa diperbaiki, ya? Dan di 3 ayat pertama dari Kejadian 12 itu ada jawabannya, ya. Kita diberikan pemahaman tentang konsep bangsa pilihan, ya, tentang konsep yang nanti kita kenal sebagai Israel. Bangsa pilihan inilah, Israel inilah solusi yang ditetapkan Allah untuk masalah umat manusia, ya kan? Dikatakan di situ, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Oke, jadi dari keturunan Abraham akan muncul bangsa yang besar. Kemudian, dan oleh semua kaum, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, jadi oleh Abraham, dalam hal ini oleh keturunannya, melalui keturunannya, ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Dan jelas bangsa yang besar keturunan Abraham yang dimaksud di sini ya merujuk kepada bangsa Israel. Oke. Jadi melalui Israel seluruh umat manusia akan menemukan jalan keluar dari kutukan dosa dan bisa masuk ke dalam berkat kasih karunia Allah itu. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke Yesaya 49 ayat 6. Yesaya ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya. Tetapi aku dalam hal ini Tuhan, tetapi Tuhan akan membuat engkau dalam hal ini Israel, Tuhan akan membuat Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, Tuhan akan membuat Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Oke, ya. Jadi eh, Israel mengemban misi. Israel sebagai bangsa yang besar, keturunan Abraham itu mengemban misi ya untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Ya. Dalam bahasa Ibrani frasanya adalah Laor Goyim. Laor Goyim. Or itu adalah terang, Goyim itu adalah bangsa-bangsa. Tapi goyim itu juga bisa diterjemahkan sebagai orang kafir. Ya, dia punya dua makna. Ya, goyim bisa diartikan bangsa-bangsa, bisa diartikan orang kafir ya. Jadi or la goyim, sorry, la or goyim ya. Terang bagi goyim artinya adalah terang bagi bangsa-bangsa yang artinya juga adalah terang bagi orang kafir. Kenapa? Karena bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, dari eh, kejadian 11 dari peristiwa Menara Babel tadi asal usulnya. Ya. Jadi inilah rangkuman pelajaran 4 ya tentang bangsa-bangsa. Saya tidak menjelaskan dengan detail karena itu sudah kita pelajari di pelajaran 4, jadi nggak perlu lagi saya jelaskan dengan detail. Tapi ini untuk menyegarkan ingatan Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya supaya kita lebih mudah untuk masuk ke pelajaran kali ini. Ya, seperti itu. Silahkan Bil kalau ada tanggapannya. Iya, dan memang dalam konteks inilah seharusnya kekristenan itu mengerti ya fungsi fungsi bangsa Israel ya dalam konteks ini, di mana bahkan bahkan sebenarnya ini bisa di apa extend lagi ya Mas Jansen ya, bahkan dari pelajaran Ya, pelajaran Triwulan Sabat lalu ya kan, tentang bagaimana pertentangan besar dan bangsa-bangsa atau goim ini kan sebenarnya adalah miliknya setan dalam tanda kutip, dalam iya, pertarungan antara Tuhan. Nah, Tuhan itu harus punya iya. jagoannya juga. Siapa jagoannya? Itulah bangsa pilihannya. Jadi dari konsep ini banyak sekali pertanyaan bisa dijawab ya, dan ini memang ini solusi dari Tuhan. Begitu. Jadi ya ini apa latar belakang yang bagus lah. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. Oke, terima kasih Bil. Oke, sudah siap ya kita masuk ke pelajaran pekan ini. Kita awali dengan Mazmur 46 ayat 1 sampai 2. Mazmur 46 ayat 1 sampai. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Itu. Eh, ada perbedaan penomoran ayat ya antara versi online dengan versi cetak ya. Di versi online judul dan ayat pertama itu disatukan jadi satu ayat, oke. Sementara di versi cetak judul itu ayat satu, kemudian ayat selanjutnya masuk ke ayat 2 ya. Jadi saudara nggak perlu bingung dengan itu ya. Saudara bandingkan saja isinya sama persis. Itu hanya perbedaan penomoran ya. Waktu saya berbicara di sini saya akan menggunakan versi cetak ya. Ya. Dan Bill pasti menggunakan versi online ya seperti itu. Oke, itu hanya untuk mengklarifikasi aja. Sekarang kita bahas ya. Mazmur ini adalah mazmur tentang kepercayaan yang radikal dalam menghadapi ancaman yang sangat besar. Di tengah semua ancaman, di tengah semua pergolakan, Tuhan itu adalah perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, sekali lagi, di tengah semua ancaman, di tengah semua pergolakan, Tuhan itu adalah perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, itu konteksnya Mazmur 46. Oke, jadi waktu kita baca ayat-ayat selanjutnya, pola pikir kita
tadi ya, Tuhan sebagai eh, perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan itu ya. Oke. Kita baca ayat 9 sampai 10 dalam versi cetak Bill. 9, 10. Oke. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ya. Di ayat 9 ada panggilan ya supaya orang-orang pergi memandang pekerjaan Tuhan. Oke, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Ya. Dan di ayat 10 dikatakan kerjaan Tuhan itu menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Ya. Pekerjaan Tuhan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi dan itu dilakukan dengan menghancurkan peralatan perang yang diperlukan. Ya, di situ dilambangkan dengan busur panah, kemudian tombak, kemudian kereta-kereta perang ya. Busur panah, tombak, kereta-kereta perang dihancurkan. Artinya apa? Perang dihentikan. Oke, seperti itu ya. Eh, Tolong Bill bukakan ayat ini dalam bahasa Ibraninya. Oke, ini berarti ayat ini. Ayat 9. ya, oke betul ayat 9 ya. Di ayat 9 ya atau ayat 10 versi bahasa Indonesia yang cetak ya, dikatakan mashbit mashbit milhamot, menghentikan peperangan-peperangan oat Haaret sampai ke akhir, sampai ke ujung bumi. Keshet Yeshaber, eh, busur panah dihancurkannya. Bukit Setskhanit, ya, dan tombak dipatahkannya. Oagalot Yishrof Baesh. Oagalot itu ada perdebatan ya, bisa diterjemahkan sebagai kereta kuda, bisa diterjemahkan sebagai tameng. Oke. Ya, saya nggak akan bahas panjang ke sana ya karena poin utamanya adalah ini senjata itu sebenarnya ya. Jadi saya nggak akan membahas terlalu panjang ke sana. Ya. Oagalot dibakar di api. Oke. Saya mau memfokuskan ke satu kata, yaitu kata menghentikan. Menghentikan. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah mashbit. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Terjemahannya sudah tepat, ya. Nggak ada kesalahan terjemahan. Kata mashbit itu artinya menghentikan. Tapi mungkin ada detail dalam bahasa Ibrani yang terlewat kalau kita hanya membaca terjemahan ya. Pakai B, Bil. Itu pakai bentuk Oke, yang kuat ya, mashbit bukan mashbit ya. Dia pakai oke, bentuk kuat. Oke. Saya mau share screen ya untuk menjelaskan akar dari kata mashbit ini ya. Seperti biasa, saya akan jelaskan akar hurufnya terlebih dahulu ya. Tiga huruf ya. Yang pertama adalah huruf shin, oke, huruf shin. Kemudian huruf bet ya, huruf bet. Kemudian huruf taf ya. Shin, bet, taf, SBT, shin, bet, taf. Itu adalah akar hurufnya masbit ini ya. Dari akar huruf ini muncullah kata masbit ya. Nah, perhatikan ini. Untuk imbuhannya saya pakai warna lain supaya bisa kelihatan ya. Oke, shin, bet, taf ya. Dan di antara huruf bet dan taf itu ada huruf yod ya yang difungsikan sebagai matriks leksionis. Artinya dia huruf tapi difungsikan sebagai penanda vokal. Ya, mashbit artinya menghentikan. Tapi yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudari belum sadari, ini satu akar dengan kata syabat ya. Shin, bet, taf ya. Syabat itu berasal dari akar yang sama. Ya saya kasih nikut aja supaya lebih gampang ya. Ya, syabat. Ya. Kalau masbit artinya adalah menghentikan, syabat itu artinya adalah hari perhentian, hari istirahat. Oke. Jadi si pemazmur ya dalam menulis puisinya, dia menggambarkan berhentinya peperangan itu seperti bersabat. Ya, ada sebuah sabat bagi peperangan di mana peperangan itu berhenti dan tidak ada lagi.
Ya, kalau hari Sabat kan biasanya kita berhenti bekerja. Itu Sabat bagi kita. Nah, ini adalah Sabat bagi peperangan. Jadi tidak ada lagi perang, ya perangnya berhenti. Istirahat perangnya. Ya, itu yang akan Tuhan lakukan. Ya. Dan aplikasinya adalah setiap Sabat berarti kita mengingat akan ada nanti Sabat eskatologis di mana bukan hanya kita yang bersabat, tapi semua perang di dunia ini akan bersabat. Bukan hanya kita yang berhenti bekerja, tapi semua perang di dunia ini akan berhenti bekerja. Ya, itu kedalamannya ya. Nah, tolong ini di screenshot Bill dan dimasukkan ke dokumen. Sekarang mari kita bandingkan ayat ini dengan Matius 24 ayat 7. Tolong dibuka Bill, Matius 24 ayat 7. Matius. Matius 24 ayat 7. Hmm. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Oke, jadi dalam nubuatan Yesus tentang akhir zaman ya, Yesus sudah memprediksi ya, bahwa memang akan ada peperangan antara bangsa, akan ada peperangan antara kerajaan ya. Dan kalau kita baca Matius 24 ayat 7 ini dalam pemahaman Mazmur 46 ya, jelas sekali kalau Tuhan itu akan menghakimi mereka yang berperang di bumi, ya kan? Karena apa? Karena tujuan akhirnya Tuhan adalah menghentikan peperangan di seluruh bumi, membuat sabat bagi peperangan di seluruh bumi. Oke? Nah, kita ini ya, terkadang ideologi kita ini terperangkap dalam teori perang yang adil. Kita pikir perlu melawan api dengan api. Kita pikir perlu menggunakan kekerasan karena kekerasan ini dibutuhkan untuk mengalahkan kekerasan yang lebih besar. Ya, ada ya ideologi seperti itu ya. Ya, kadang-kadang kekerasan itu diperlukan. Ya, karena pihak lawan itu kekerasannya lebih besar. Ya, dan mungkin kita mengaplikasikan pola pikir ini ke dalam berbagai perang yang sedang terjadi sekarang. Ya, Rusia Ukraina, Israel Palestina, India Pakistan. Ya. Tapi dengan pola pikir seperti itu kita sedang menggunakan cara dunia untuk mencapai kerajaan Allah. Ya. Kita pikir untuk mencapai kerajaan Allah, untuk mencapai kedamaian, caranya adalah lawan api dengan api. Ya, menggunakan kekerasan, asalkan itu melawan kekerasan yang lebih besar. Padahal nggak begitu. Ya. Memang betul bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ya. Tapi menurut Mazmur 46 tadi ya, eh, perang dan segala konsekuensinya itu bukan bagian dari dunia yang Allah inginkan. Sekali lagi, perang dan segala konsekuensinya itu bukan bagian dari apa yang Allah inginkan. Ya. Dan di sini saya bukan mau membuat sebuah apa tesis anti perang secara detail. Saya saya bukan seorang politisi gitu ya. Saya juga bukan seorang pemimpin militer ya. Saya hanyalah seorang awam biasa, masyarakat sipil biasa. Tapi sebagai seorang Kristen ya, saya mau kita semua dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik-baik, dengan rendah hati apa yang dikatakan oleh Mazmur 46 ya. Mazmur 46 itu mengutuk perang. Dan kita semua harus sadar kalau kita berpartisipasi dalam perang, atau kalaupun nggak secara langsung, ideologi kita mendukung peperangan, menjustifikasi peperangan, membenarkan peperangan dari salah satu pihak, ya, pihak yang satu atau pihak lawannya. Intinya kalau kita itu punya ideologi bahwa perang itu memang adalah sesuatu yang adil gitu ya, itu kita sedang tidak berpartisipasi dalam maksud penciptaan Tuhan itu. Ya. Ya, Kita justru berpartisipasi dengan sebuah hal, sesuatu yang tumbuh dari dosa, tumbuh dari ketidaktaatan manusia. Ya. Dan bahkan kita berpartisipasi untuk sesuatu yang tidak bertahan lama. Nggak, karena Tuhan sendiri bilang perang itu nanti akan berakhir. Akan ada sabat bagi perang. Sabatnya sabat total. Ya. Perang akan berakhir di ujung bumi ya. Dan penting bagi kita ya sebagai Kristen, khususnya umat Advent hari ketujuh, untuk punya ideologi yang benar tentang politik, tentang militer, khususnya tentang perang ya. Karena saya melihat di media sosial itu ya, eh, terkadang ada sebagian kecil bahkan dari umat Advent yang menjustifikasi peperangan dengan bilang, ya, yang di sana kan lebih jahat, kekerasannya lebih besar. Maka kita harus membenarkan perang dari pihak yang ini.
Saya minta tolong Bill, tolong ceritakan kisah tentang seorang Advent di Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya. Hmm. Perang Dunia Pertama atau Kedua? Kedua ya, Desmond Doss. Dan itu ada filmnya. Tolong Bill diceritakan. Iya, dan saya rasa ini udah populer sih sebenarnya di kalangan Advent waktu rilis ya. Bukan hanya Iya, karena karakternya ini adalah seorang Advent, tetapi ya karena aktornya itu sangat terkenal. Ya iya, itu kan pasti harus jadi ini kan apa namanya apa meningkatkan popularitas ya. Itu Andrew Garfield ya kalau nggak salah. Ya, judulnya itu iya. adalah Hacksaw Ridge ya, dan teman-teman tahu ini adalah menceritakan seseorang yang bernama Desmond Doss ya. Desmond Doss dia ini adalah warga sipil biasa, tetapi sebagaimana warga sipil lainnya menuju Perang Dunia Kedua itu ada yang namanya apa namanya call for combatant gitu ya. Jadi warga sipil Wajib yang militer. ya bukan wajib militer juga sebenarnya, tapi itu semacam kayak yang ikut Oh, berpartisipasi rekrutmen. karena Rekrutmen. rekrutmen itu ya, yang Iya. ada paman samnya itu nanti mereka ayo join us gitu ya. Nah, dan dia merasa apa ya? Dia karena orang tuanya itu juga veteran dan saudara-saudaranya juga ikut dan orang tuanya sedih karena teman-teman orang tuanya itu meninggal gitu ya. Dan dia merasa apa ya? eh, Dia merasa terbeban sebagai individu yang mencintai negaranya itu aja. Dan dia ingin ikut. Nah, masalahnya dia ini adalah penganut apa tuh namanya non military, dia penganut tidak boleh membunuh gitu ya. Dan itu adalah aku lupa tuh istilahnya itu apa tuh. Dan karena dia seorang Advent gitu. Si Desmond Doss ini seorang Advent, jadi dia Hmm. tidak akan membunuh siapapun gitu. Nah, itulah Hmm. apa ideologi yang tertanam dalam dirinya bahkan sejak kecil gitu ya oleh oleh kedua orang tuanya tentunya. Walaupun orang tuanya juga veteran dan orang tuanya ini ya abu-abu lah posisinya gitu ya. Dan dia berada di posisi di mana yang dia percaya itu A, di Alkitab bilang A, tapi orang tuanya itu bilang B, dan semua tentara-tentara unit atasannya, mayor, jenderal semuanya itu memaksa dia untuk memegang senjata untuk membunuh gitu. Dan akhirnya dia bilang saya nggak mau, saya akan melakukan semuanya. Dan dia memang student yang sangat gemilang ya, di pelatihan itu dia apa nilainya sangat tinggi, cuma dia tidak mendapatkan nilai di penembakan apa Hmm. latihan menembak karena dia memang nggak mau Iya. nembak. Dan akhirnya dia bilang ya saya ingin berpartisipasi dalam apa namanya membela tanah air saya tapi tanpa membunuh orang, dan saya panggilan saya adalah menjadi medik. Dan dia akhirnya menjadi medik ya, di medik itu yang menjadi apa juru rawat lah bagian kesehatan gitu ya. Ya ini kesehatannya bukan di rumah sakit, ini kesehatan apa dalam peperangan gitu ya, jadi pertolongan pertama lah bisa dibilang. Dan dia menjadi medik di sana, dan di akhir Perang Dunia Kedua ya dia mendapatkan medali kehormatan dari pemerintah Amerika Serikat karena dia berhasil menyelamatkan kalau nggak salah 75 orang dalam peperangan di Okinawa gitu ya. Dan itu semua tanpa memegang senjata dan tanpa membunuh siapapun, dan bahkan dia membantu musuhnya yaitu tentara Jepang juga dalam peperangan itu. Ya. Hmm. Dan ada satu quote ya yang saya sampai sekarang masih sangat ingat di film ini. Dan waktu itu dia berbicara dengan pacarnya, pacarnya bilang, "Udahlah, apa sih susahnya? Cuma tinggal latihan nembak aja, lu nggak harus membunuh orang kok gini gini gini." Dan ada satu quote yang saya sampai ingat sampai sekarang, dia bilang seperti ini, eh, dalam bahasa Inggris dia bilang I don't know how to live if I didn't live by what I believe gitu ya. Jadi dia bilang aku nggak tahu caranya hidup apabila aku hidup bukan seperti apa yang aku percaya, yaitu yang dia percaya adalah tidak boleh membunuh. Dan akhirnya dalam sampai akhir misinya dia berhasil ya memegang teguh ideologinya, tapi ikut peperangan tapi sebagai medik ya. Dan itu pilihan yang sangat sulit di era itu ya. Mungkin itu Mas Hansen ya sedikit sinopsis dari. Iya. Oke. Terima kasih Bill ya. Dan kadang-kadang memang situasi kan tidak ideal gitu ya. Jadi meskipun kita ini anti perang, tapi mau nggak mau kita harus terlibat dalam peperangan. Ya. Dan di situ ideologi kita sebagai seorang Kristen, khususnya seorang Advent itu kelihatan. Ya, Ya. Seperti itu ya. Ya. Bagi yang belum nonton, saya sarankan nonton. Tapi saya pikir sudah banyak yang nonton gitu ya. sudah banyak harusnya. Mari kita lanjutkan dengan membaca Mazmur 46 ayat 11 versi cetak. Oke, versi cetak. Oke. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Iya. Jadi di sini eh, Tuhan membuat sebuah tuntutan ya. Diamlah kata Tuhan. Ya, atau dengan kata lain, berhentilah, hentikanlah ya. Jadi Tuhan memanggil.
semua tentara untuk menghentikan pertempuran mereka dan memperhatikan. Oke, hanya ketika para tentara menghentikan pertempuran mereka, mereka dapat mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, ya kan? Dan ketahuilah bahwa akulah Allah, ya. Dan panggilan ini diberikan baik kepada Israel maupun kepada goyim, kepada bangsa-bangsa, kepada orang kafir, ya. Dan ini jelas kalau kita baca dalam bahasa aslinya. Tolong Bil buka bahasa Ibraninya. Oke. Ya, harpu, ya, berhentilah, udiau, dan ketahuilah di anohi Elohim, bahwa akulah Allah, ya, arum bagoyim, ditinggikan di atas goyim, di atas bangsa-bangsa, di atas orang kafir, arum baaretz, ditinggikan di bumi. Oke, jadi Tuhan di sini mengumumkan statusnya itu tinggi. Aku akan ditinggikan di hadapan semua yang hadir. Dan peninggian Tuhan itu harus lengkap, baik di antara goyim, bangsa-bangsa orang kafir, dan di seluruh bumi. Arets. Dan kita tahu bumi, Arets itu merujuk kepada Israel, tanah perjanjian, ya kan? Ya. Jadi Tuhan harus ditinggikan baik di antara bangsa-bangsa orang kafir ataupun di antara Israel. Ya. Panggilan untuk berhenti berperang, ya, diam, memperhatikan, ya, dan meninggikan Tuhan itu ditujukan baik kepada Israel ataupun kepada bangsa-bangsa, kepada orang kafir. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 8 dan 12 di versi cetak Mazmur 46 ayat 8. dan 12 versi cetak. Oke. Ini ayat 8 versi cetak atau 7 versi digital ya. Ya. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela. Ayat 11 versi digital. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela. Oke, apa yang Bill perhatikan dari kedua ayat ini? Sama. Sama ya, kata-katanya sama persis ya. Jadi gini, Mazmur itu adalah sebuah gubahan lagu ya. Dan ayat 8, ayat 12 itu adalah refrennya. Jadi jelas refren itu diulang-ulang ya. Dan Mazmur ini diakhiri dengan pengulangan refren ini ya. Refren yang sama dari ayat 8. Sorry, saya pakai versi cetak ya, referen yang sama di ayat 8 dan di ayat 12. Oke. Jadi referennya adalah eh, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dan ini temanya sama dengan tadi ayat 1, ayat 2 ya. Tuhan itu adalah tempat perlindungan, kekuatan, bubur pertahanan ya. Saat kita menghadapi dunia yang runtuh, saat kita menghadapi serangan militer yang merajalela, kita bisa tetap percaya pada pemeliharaannya yang melindungi. Ya. Itu adalah referen dari Mazmur ini. Ya. Dan nubuatan akhir zaman ya, kitab Wahyu sudah menubuatkan bahwa memang di akhir zaman itu akan ada eh, kekuatan militer ya yang istilahnya berkongsi gitu ya, saya bilangnya gitu, yang berkongsi gitu ya. Dan kemungkinan akan terjadi peperangan. Ya, Yesus juga tadi bilang di Matius 24 ayat 7 bahwa bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ya. Bagaimana cara kita umat Tuhan bisa bertahan di akhir zaman yang penuh dengan apa konflik militer ya, ya percaya pada pemeliharaan Tuhan itu ya, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan ada di sana, Tuhan tidak diam, dan Tuhan tetap berkuasa. Ya. Itu untuk Mazmur 46, silahkan Bil tanggapannya. Iya. Ada satu kutipan ya dari The Desire of Ages. Dalam diri semua orang yang sedang menjalani pelatihan Allah akan dinyatakan suatu kehidupan yang tidak selaras dengan dunia, adat istiadatnya atau praktik-praktiknya. Dan setiap orang perlu memiliki pengalaman pribadi dalam memperoleh pengetahuan tentang kehendak Allah. Kita harus secara pribadi mendengar dia berbicara kepada hati. Ketika sedap suara lain dibungkam dan dalam keheningan kita menanti di hadapannya, keheningan jiwa membuat suara Allah lebih jelas. Dia meminta kita
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 10. Hanya di sini dapat ditemukan istirahat sejati. Dan inilah persiapan yang mujarab bagi semua orang yang bekerja bagi Allah. Di tengah-tengah kerumunan orang yang tergesa-gesa dan ketegangan kegiatan hidup yang intens, jiwa yang disegarkan dengan demikian akan dikelilingi dengan suasana terang dan damai. Kehidupan akan menghembuskan keharuman dan akan menyatakan kuasa ilahi yang akan mencapai hati manusia. Dan saya rasa benar ya komentar ini ya. Nyonya White dalam Desire of Ages ini. Maksudnya begini, mungkin saudara berpikir, ah masih jauh lah itu perang-perang itu. Nah, bisa jadi. Ya kan? Mungkin dari Mazmur, ah ini literal sekali, gak ada kita perang, kita damai kok di sini. Mungkin saudara bisa berpikir seperti itu. Gitu kan? Tapi saudara tidak tahu yang pertama, kita nggak tahu apa yang terjadi bahkan besok gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, nanti kalau satu tokoh bilang A jadi B gitu, kita nggak tahu kan. Perubahan politik Betul. dunia ini sangat mengerikan, saudara. Apalagi saya saudara mengikuti ya akhir-akhir ini ya. Gila sekali. Hmm, Tweet seorang presiden bisa mengubah ekonomi dunia gitu kan. Itu kan luar biasa ya. iya. Nah, itu baru ekonomi. Kalau menyangkut peperangan bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Hmm, Jadi saudara tidak boleh meremehkan ya nubuatan yang sudah Tuhan Yesus katakan di Matius dan ada di Wahyu juga. Nah, tapi maksud saya apa? Relate-nya bagi kita. Itu juga panggilan Mazmur ini juga terjadi dalam kehidupan kita ya saudara. Kata diamlah itu yang tadi Mas Yansen jelaskan itu bukan berarti dalam konteks peperangan saja. Artinya kita sebagai individu pun harus menyiapkan diri kita. Walaupun kita nggak tahu peperangannya kapan. Nah, pertanyaannya menyiapkan dirinya bagaimana? Di komentarnya Nyawa itu sudah jelas bahwa dalam kehidupan kita yang super sibuk ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, harus ada waktu untuk diam dan mencari Tuhan gitu kan, meminta Tuhan pertolongan karena Tuhanlah satu-satunya tempat pertolongan kita. Dan itu sangat masuk akal ya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan di zaman yang katanya belum perang ini, bagi saudara bilang, bagaimana mungkin kita siap ketika perang yang sesungguhnya terjadi, ya kan? Nggak akan kepikiran saudara kita untuk meminta pertolongan Tuhan, gitu. Nggak akan kepikiran kalau kita tidak melatih diri dari sekarang. Nah, mungkin itu ya, Mas Jansen sedikit tambahan dari komentarnya nyawa ini. ya. Oke, terima kasih Bill. Sekarang kita buka Yeremia 4 ayat 23 sampai 27. Yeremia 4 ayat 23 sampai 2. Oke. 23. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Oke, sekarang mari kita baca dalam bahasa Ibraninya. Tolong dibukakan, Bill. Oke, Jeremiah 4, 2, 3. Ini. Ya, oke. 23 ya. Ra'iti et haaretz. Aku melihat bumi. Vehineh. Dan lihatlah. Tohu vavohu. Tidak berbentuk dan kosong. VL hasyamayim. Dan kepada langit. Ve'ein oram. Dan tidak ada terang. Ya. Waktu kita mendengar frasa tidak berbentuk dan kosong, campur baur dan kosong. Ya. Dalam bahasa aslinya adalah tohu vavohu. Ya. Pembaca yang familiar dengan peristiwa penciptaan pasti ingat dengan kejadian 1 ayat 2. Tolong Bil, bukakan kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi campur baur dan kosong ya. Tolong buka bahasa Ibraninya, Bil. Oke. Ya. VHArets dan bumi hayeta adalah tuhu vavuhu. Tidak berbentuk dan kosong. Vehoshech
Dan kegelapan Oal Penei Tehom, di atas permukaan Tehom, di atas permukaan kedalaman Samudra Raya, ya, Veruah Elohim dan Roh Allah, merah hevet, melayang-layang, hovering, Oal Penei Hamayim, di atas permukaan air. Ya. Jadi apa itu tohu vavohu? Apa itu tidak berbentuk dan kosong? Apa itu campur baur dan kosong? Itu adalah kondisi bumi sebelum penciptaan. Sekali lagi, tohu vavohu, tidak berbentuk dan kosong, campur baur dan kosong adalah kondisi bumi sebelum penciptaan. Oke, kita kembali lagi ke Yeremia tadi, bahasa Indonesianya, Bil. Ya, dan perhatikan di situ bahwa ada beberapa penanda yang menunjukkan kondisi bumi sebelum penciptaan. Contoh, tidak ada terang. Ya, terang itu dijadikan di hari pertama, ya kan? Berarti ini sebelum penciptaan, sebelum hari pertama penciptaan, makanya tidak ada terang. Ya, kemudian perhatikan di ayat 25, tidak ada manusia. Oke, berarti sebelum penciptaan. Kemudian semua burung di udara sudah lari terbang. Berarti burungnya sudah diciptakan, tapi sudah tidak ada lagi, sehingga kondisinya seperti sebelum penciptaan lagi, tidak ada burung, gitu ya. Eh, Penggambaran ini ya paralel dengan Wahyu 20 ayat 2 sampai 3 tentang milenium, tentang masa 1000 tahun. Ya. Pada masa 1000 tahun, kondisi bumi juga disebutkan tohu vavuhu, ya. Eh, Tidak berbentuk dan kosong, campur baur dan kosong. Ya, dalam bahasanya kitab Wahyu itu adalah jurang maut. Yang itu merujuk kepada Tehom kalau di Kejadian 1 ayat 2. Oke? Ya. Jadi bagaimana sih nasib dunia ini pada akhirnya? Ya, nasib dunia ini pada akhirnya adalah kehancuran. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi tidak berbentuk dan kosong. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi campur baur dan kosong lagi. Dunia ini pada akhirnya akan tohu vavuhu. Dunia ini akan hancur sampai pada kondisi seperti sebelum penciptaan lagi. Begitu hancurnya bumi. Pertanyaannya, kok bisa? Ya, kok bisa? Ya, kembali tadi ya Mazmur 46 ya menjelaskan di bagian awalnya bahwa akan ada eh, bencana alam. Ya, bencana alam itu salah satu yang nanti akan merusak bumi sehingga dalam keadaan seperti sebelum penciptaan lagi. Kemudian akan ada perang ya kan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Perang inilah ya yang akan membuat bumi semakin hancur lagi, menjadi keadaannya seperti sebelum penciptaan lagi. Perang pada perang dunia pertama, pada perang dunia kedua, ya itu sudah cukup loh untuk membuat bumi itu sangat hancur. Saudara ingat itu ya, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu ya, bagaimana hancurnya Hiroshima dan Nagasaki. Nah, bagaimana nanti perang yang akan terjadi di masa depan, ya, dengan drone, dengan bom nuklir. Ya tentu perang yang akan terjadi di masa depan lebih mampu lagi untuk menghancurkan bumi. Ya, kombinasi antara bencana alam dan perang itu ya akan membuat menjelang kedatangan Yesus sampai kedatangan Yesus sampai ke masa 1000 tahun nanti ya bumi itu dalam kondisi tidak berbentuk dan kosong, campur baur dan kosong. Tuhu vavuhu. Bumi itu kondisinya sama lagi seperti sebelum penciptaan. Ya, jadi kalau kita berpikir eh, semua kemajuan teknologi ini ya gitu ya AI apa teknologi militer yang dikombinasikan dengan drone dan lain sebagainya itu akan fencing humanity gitu ya. Ya, enggak itu sebenarnya mengarah kepada kehancuran gitu ya. Ya, distopia ya seperti itu ya. Ya, silakan Bil tanggapannya. Iya, dan apa namanya? Bener ya, tadi saya mau tambahkan itu sebenarnya bahwa ya, saudara, memang kita hidup sebagai, apalagi saya dan Mas Jansen ya, kita masih muda lah bisa dibilang ya, masih usia produktif. Memang kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, tapi kadang-kadang dalam mengikuti perkembangan zaman teknologi ini, teman-teman semua, kita jadi lupa sebenarnya apa sih gitu kan. Dan ya nasibnya itu memang kancuran. Nasibnya itu memang kancuran pada akhirnya itu ya memang seperti itu, dan itu sudah dinubuatkan ya. Dan saya rasa secara eskatologis ya, kehancuran itu memang seharusnya terjadi ya untuk membuktikan bahwa tidak ada siapapun di atas Tuhan gitu kan. Dan tidak ada siapapun di atas Tuhan. Karena pada akhirnya pertikaian terakhir kan manusia ingin mencoba menggantikan Tuhan kan. Ya kalau Hmm. saudara baca kita Wahyu gitu ya. Jadi memang pada akhirnya usaha yang sama yang dilakukan oleh orang-orang di Babel itu akhirnya hancur juga. Nah, ini mungkin bentuknya bukan Menara Babel gitu kan, bentuknya yang lain nanti gitu. Tapi akhirnya adalah kehancuran, dan faktanya kita tinggal di dunia yang menuju ke sana.
Jadi kita yang sudah tahu outputnya seperti apa, hasilnya seperti apa, harusnya kita hidup berbeda dengan orang yang tidak tahu atau orang yang ignorant, begitu ya. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya. Oke. Terima kasih, Bill. Kita kembali lagi ke Mazmur ya. Kita baca lagi Mazmur 46 ayat 10, tapi kita lanjutkan sampai Mazmur 47 ayat 5. Yuk, ayat Sampai 47 ayat 5. oh 47. Iya, Nah, gini ya. diteruskan gitu ya pembacaannya ya. Diteruskan ke pasal selanjutnya. Oke. Ayat 10 berarti dari 9 di sini ya. Iya, Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sela. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. ya. Perhatikan ya. eh, Lagunya berlanjut ya. Puisinya berlanjut. Mazmur 47, Mazmur singkat ini ya, itu adalah perayaan atas kekuasaan Tuhan yang memerintah atas seluruh bumi. Ya. Dan Mazmur 47 adalah respon terhadap Mazmur 46. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau di Mazmur 46 ya, ada seruan bagi Israel dan bangsa-bangsa supaya berhenti berperang. Kemudian mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Maka di Mazmur 47, mereka benar-benar berhenti berperang dan mereka benar-benar mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Mazmur 47 merespon Mazmur 46. Oke. Kalau dalam Mazmur 46, bangsa-bangsa, goyim ya, orang-orang kafir itu dikalahkan, ya. Maka di Mazmur 47, bangsa-bangsa orang-orang kafir, goyim yang sudah dikalahkan tadi, mereka dipanggil untuk tunduk pada kekuasaan Tuhan, kemudian bergabung dengan meriah kepada Tuhan, dan mereka akhirnya bertepuk tangan meninggikan Tuhan dalam nyanyian. Oke. Kalau di Mazmur 46, ya, eh, ada panggilan untuk meninggikan Tuhan, maka di Mazmur 47 peninggian Tuhan itu disuarakan. Oke, ya. Di Mazmur 47 orang Israel, non Israel ya bersatu bersama-sama memuji Tuhan. Ya, artinya apa? Bangsa-bangsa di dunia ini akhirnya bersatu di bawah kekuasaan Tuhan. Mazmur 47 merespon Mazmur 46 ya. Dan eh, ya ini sedikit informasi tambahan ya. Dalam struktur kitab Mazmur ya, dari Mazmur 42 itu kan sebenarnya sudah satu bagian sampai Mazmur 46 dan 47. Karena dari Mazmur 42 itu sudah dimulai serial Mazmur-Mazmur yang diciptakan oleh Bani Korah. Oke, Mazmur 42 dan Mazmur 43 itu sebenarnya satu Mazmur ciptaan Bani Korah. Begitu juga 44, 45 ya, ciptaan Bani Korah. Kemudian Mazmur 46 ciptaan Bani Korah, Mazmur 47 ciptaan Bani Korah. Jadi ini dari pencipta yang sama dan ini serial. Jadi dia temanya berkelanjutan. Ya, jadi wajar sekali kalau Mazmur 47 itu melanjutkan Mazmur 46 gitu ya. Dan yang paling menarik adalah eh, kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibraninya ya, dalam bahasa Indonesia di situ kan ada beberapa kali penyebutan bangsa-bangsa ya. Misalkan di eh, ayat 2 versi cetak ya, hai segala bangsa. Itu ada penyebutan bangsa ya. Kemudian di ayat 4 versi cetak, ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Oke? Jadi ada penyebutan tentang bangsa-bangsa ya. Apa bahasa Ibrani bangsa-bangsa, Bil? Goim. Goim, betul. Tapi di pasal ini nggak pakai kata itu. Itu yang Hmm. menarik ya. Kita buka dalam bahasa Ibrani ya. Mazmur 47. Ya. Saya bacakan di ayat eh, 1 ya. Di ayat 1 bahasa Ibrani karena
eh, judulnya itu masuk ke ayat 0 kalau di sini ya. Oke, jadi sekali lagi nggak usah bingung dengan pembagian ayat, isinya sama persis ya. Saya bacakan. Qul amim, semua amim, ya, semua orang-orang yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai semua bangsa-bangsa, ya. Bi'ukaf, tepukkanlah telapak tanganmu. Hari'u, serukanlah lelohim, pada Elohim, kepada Allah, bekol rina, dengan suara yang girang, dengan suara sukacita. Ya. Perhatikan, Mazmur 27 ayat 2 itu tidak menggunakan kata goyim ya untuk eh, merujuk kepada bangsa-bangsa, tapi menggunakan kata awamim ya, yang artinya adalah orang-orang. Ya, perhatikan ya di situ Nesby menerjemahkannya sebagai peoples, orang-orang ya. Ya. By the way, kata awamim itu bentuk jamaknya ya, bentuk tunggalnya adalah awam. Ya, tapi tulis saja awamim, gitu ya. Oke, lanjutkan ke ayat 3 versi bahasa Ibrani ya. Dikatakan di situ Yad ber awamim. Dia menundukkan, menaklukkan amim, menaklukkan orang-orang yang dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai bangsa-bangsa, tahteinu, di bawah kita, ya. Ule umim dan umim dan le umim, ya. Nah, perhatikan ini ya. Kata le umim, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai suku-suku bangsa, dan itu adalah terjemahan yang tepat. Oke, kali ini justru terjemahan bahasa Inggris yang kurang tepat karena bahasa le umimnya menyatu bil. Oke. Ya, leumim itu artinya adalah suku-suku bangsa, ya. Bentuk tunggalnya adalah leum, ya. Nah, perhatikan di sini Nesby menerjemahkannya justru sebagai nations, bangsa-bangsa, ya. Oke. Dan itu kurang tepat. Yang lebih tepat justru TB, terjemahan baru, suku-suku bangsa, ya. Jadi di sini ada dua kata yang muncul yang biasanya Alkitab itu pakai kata goyim, di sini justru memilih menggunakan kata lain, yaitu kata awamim, orang-orang, dan kata leumim, suku-suku bangsa. Ya, untuk menghindari konotasi negatif untuk menghindari konotasi negatif dari goyim, ya, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, kata goyim itu kan punya konotasi negatif yang artinya adalah orang-orang kafir, oke, ya. Ayat ini mau menjelaskan akan ada masanya, ya, di mana bangsa-bangsa ini bersatu dengan Israel dan mereka sudah tidak kafir lagi, ya. Sehingga si pemazmur sengaja menghindari kata goyim dan menggunakan kata lain yang tidak punya konotasi negatif, yaitu amim, orang-orang, dan leumim, suku-suku bangsa, ya. Meskipun nanti di ayat 9 versi cetak ya, atau ayat 8 itu kalau di versi digitalnya itu nanti masih digunakan kata goyim, ya. Tapi kata goyim di ayat selanjutnya itu nanti digunakan secara umum baik kepada Israel maupun kepada bangsa-bangsa. Jadi maksudnya apa? Bagi Tuhan sekarang semuanya goyim. Udah nggak ada lagi pemisahan, oh ini ada Israel, oh ini ada goyim, artinya bangsa-bangsa kafir, nggak. Nggak ada lagi pemisahan antara Israel bangsa pilihan dengan goyim kafir, bangsa-bangsa, nggak ada. Bagi Tuhan semuanya sudah goyim. Artinya sudah ada satu umat Tuhan, ya, yang tidak ada lagi yang kafir di dalamnya, ya. Itulah umim, orang-orang itulah leumim, suku-suku bangsa, ya. Perhatikan itu ya. Eh, oleh karena itu ya, Mazmur 47 ini adalah pembalikan dari Kejadian 11. Mazmur 47 adalah pembalikan dari peristiwa Menara Babel. Dalam peristiwa Menara Babel, ya, satu umat manusia akhirnya terpecah menjadi goyim, terpecah menjadi bangsa-bangsa yang kafir. Oke, kan ada saatnya, ya, di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana goyim, bangsa-bangsa yang kafir itu pada akhirnya akan bersatu lagi, ya, bersatu lagi dan akan merayakan Tuhan sebagai Allah, Tuhan sebagai Raja. Akan ada saatnya di mana Babel itu dibalikkan, ya, dan semua umat manusia menjadi satu lagi sebagai umat Tuhan. Ya, meskipun masih ada itu eh, apa kelompok orang-orang, kelompok suku-suku ya, tapi tidak ada lagi konsep antara bangsa pilihan dan goyim, itu nggak ada lagi. Yang ini yang bangsa pilihan, yang ini goyim, artinya bangsa-bangsa kafir, udah nggak ada lagi konsep itu. Ya, itu eh, sebuah
skadologi bangsa-bangsa ya, bangsa apa? Akhirnya bangsa-bangsa ini arahnya kemana sih, gitu kan? Nah, kita lanjutkan di ayat eh ya versi cetak ayat berapa itu? Ya, ayat 8 sampai 9 di versi cetak Bil, tolong. Oke, berarti 7-8 di sini. Iya, Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Berbasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. iya. Yang jadi pertanyaan bagi kita ya, kapan Tuhan akan melaksanakan semua ini? Kapan Tuhan akan eh, menghentikan pemisahan antara Israel, bangsa pilihan, ya, dengan Goyim, bangsa-bangsa kafir. Ya. Ya, bahkan kalaupun itu bukan merujuk kepada Israel jasmani, ya, itu bisa bisa merujuk kepada gereja kan, gitu kan? Gereja sebagai Israel rohani. Kapan Tuhan akan apa, membuat menghentikan pemisahan antara gereja sebagai Israel rohani dengan bangsa-bangsa Goyim yang kafir dan tidak mengenal Allah? Ya, kapan semua manusia itu akhirnya jadi satu gereja? Gitu kan maksudnya kan? Kapan Israel dan non-Israel bersatu dalam satu pohon zaitun? Sorry, kapan Yahudi dan non-Yahudi akhirnya bersatu dalam satu pohon zaitun yang merujuk pada Roma 11 gitu. Nah, kita baca dalam bahasa Ibrani ya, Bil. Tolong. Bahasa Ibrani ayat 7 sampai 8 berarti ya. Dikatakan di situ, di melech kol haaretz Elohim. Ya, karena raja seluruh bumi lah Elohim, Allah. Zamru mashkil. Ya, eh, Zamru bermasmurlah kalian gitu ya. Mashkil dengan pengajaran, dengan pengajaran. Perhatikan tuh, di melech kol haaretz Elohim, ya. Karena raja seluruh bumi Elohim. Dikatakan di situ dengan present tense. Present tense artinya dia menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang, masa kini, ya. Kalau seandainya dia memang future tense, maka dia akan pakai penanda eh to be gitu ya. Apa? Ya, dalam saya pakai bahasa Ibrani aja. Dalam bahasa Ibrani itu yih melech kol haaretz Elohim. Pakai kata yihyeh itu yang artinya akan menjadi, ya. Akan menjadi. Itu to be-nya gitu ya. Tapi dia nggak pakai yihyeh gitu kan. Dia langsung bilang kimelech. Berarti adalah, berarti sekarang masa kini Tuhan adalah raja sekarang dan akan terus-menerus menjadi raja. Oke, kita lanjutkan. Ayat 8 ya dalam bahasa Ibrani. Malah Elohim al goyim. Nah, di sini satu-satunya kata goyim muncul ya. Meskipun tadi di ayat sebelumnya sudah diganti dengan omim dan leumim ya kan. Tapi di sini muncul lagi goyim, satu-satunya kemunculan. Malah, malah itu satu akar kata dengan meleh. Kalau meleh itu artinya adalah raja, maka malah artinya adalah memerintah. Oke? Malah Elohim, Elohim memerintah al goyim di atas bangsa-bangsa. Ya. Dan malah itu adalah perfect. Perfect itu artinya apa? Sudah terjadi. Beberapa orang ada yang menafsirkan perfect itu adalah past tense bahkan. Gitu ya. Perfect, sudah terjadi. Jadi Tuhan itu sudah memerintah di atas bangsa-bangsa. Ya, menarik. Oke, lanjutkan ke frasa selanjutnya. Ya, Elohim Yashav, Allah duduk wal kise di atas kursi, di atas tahta katsyo, tahta kudusnya. Ya. Dan di situ Tuhan yang duduk di atas tahta kudusnya, ya kata Yashav duduk itu juga dengan perfect tense yang artinya sudah terjadi. Berarti Tuhan sudah duduk di tahtanya. Yasyaf, Tuhan sudah duduk di tahtanya. Ya, maka Tuhan, ya, sebagai Raja itu bukan sebuah kemungkinan di masa depan. Pemazmur mendeskripsikannya dengan present tense dan perfect tense. Ya, lalu kita bertanya, ya, tapi nyatanya sekarang eh, belum ada itu terjadi. Baik Israel maupun Goyim maupun bangsa-bangsa akhirnya menyembah Tuhan belum terjadi itu sekarang.
Sekarang belum terjadi itu Yahudi dan non-Yahudi menyembah Tuhan bersama-sama, belum terjadi. Sekarang belum terjadi itu gereja dan dunia akhirnya bersatu bersama-sama menyembah Tuhan, itu belum terjadi. Berarti masih di masa depan dong. Iya. Tapi kenapa Mazmurnya menjelaskannya dengan present tense atau perfect tense, dengan masa kini ataupun sesuatu yang sudah terjadi? Kenapa? Ya, inilah yang dalam nubuatan ya, dalam grammar nubuatan, dalam tata bahasa nubuatan disebut sebagai prophetic perfect. Prophetic perfect. Nubuatan di masa depan yang saking pastinya itu dijelaskan dengan perfect tense, dijelaskan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Dia memang dinubuatkan akan terjadi, tapi saking pastinya kejadian itu, dia digambarkan dengan gaya bahasa sudah terjadi. Ya, perhatikan itu. Dalam teologi akhir zaman ya, eskatologi, studi tentang akhir zaman itu ada istilah already but not yet, sudah tapi belum, ya kan? Artinya apa? Nggak ada orang yang bisa menyangkal kalau Tuhan itu memang adalah raja, kalau Tuhan memerintah, kalau Tuhan duduk di tahtanya itu sebenarnya nggak ada yang bisa menyangkal, itu sudah terjadi, tapi pemenuhannya belum terjadi. Ya. Tapi saking pastinya pemenuhan itu digambarkan dengan gaya bahasa perfect tense, sudah terjadi. Ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Memang ini teknis ya, grammar ya. Jadi tujuan Allah untuk menghentikan peperangan, tujuan Allah untuk menyatukan baik Israel maupun Goyim maupun bangsa-bangsa maupun orang kafir sebagai satu umat Allah. Tujuan Tuhan untuk menyatukan Yahudi dan non-Yahudi sebagai satu umat Allah. Tujuan Tuhan untuk menyatukan gereja dan dunia sebagai satu umat Allah. Itu tidak akan batal. Itu pasti terjadi tanpa hambatan. Ya, meskipun seluruh bangsa-bangsa berusaha melawan, meskipun dunia kita menuju pada kekacauan dan kehancuran, semuanya pasti terjadi. Akan ada satu masa di mana kita semua berkumpul, ya, sebagai satu umat Allah, menyembah Tuhan bersama-sama, bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang agung itu. Ya, Tuhan sudah berkuasa. Tuhan berkuasa dan Tuhan akan berkuasa. Ya, gitu ya. Dia adalah Tuhan yang sekarang, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Itu bahasanya kitab Wahyu kan? Ya, Wahyu 1 ya. Ya. Jadi, eh, itulah yang menjadi pengharapan bagi kita di tengah kondisi dunia yang semakin kacau balau ini ya. Betul. Sekarang kita bisa merasakan itu cicipannya bahwa Tuhan memang berkuasa. Tuhan itu sudah berkuasa. Dan cicipan itu yang meyakinkan kita bahwa pasti akan terjadi kekuasaan Tuhan yang penuh itu. Dan itu yang kita nanti-nantikan ya. Ya, sampai sekarang pasti dalam hati kita juga masih terus bertanya dan terus merindukan gitu ya. Sampai kapan? Kapan sih Tuhan akan datang gitu ya. Ya, dan semoga Tuhan akan segera datang dan pasti Tuhan akan segera datang ya. Silahkan Bib, tanggapannya. Iya, dan itulah pengharapan kita ya sebagai gereja dan sebagai orang yang mengaku menunggu kedatangan Tuhan, ya kan? Bahwa bagaimanapun apa yang terjadi kita, yang apapun yang terjadi di bumi ini, itu tidak boleh mengurangi perhatian kita kepada kenyataan bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi dan kedamaian lah yang Tuhan buat ya di masa depan untuk kita. Jadi noise yang ada di dunia ini ya, itu enggak seberapa lah dibandingkan kemuliaan yang Tuhan akan tunjukkan nanti. Harusnya itu membuat kita kuat gitu ya. Ada satu kutipan yang mau saya ambil, agak panjang tapi saya akan baca ya. Bagi kita yang sedang berdiri di ambang penggenapannya, betapa dalam momen ini, betapa menariknya. Gambaran tentang hal-hal yang akan datang ini, peristiwa-peristiwa yang sejak orang tua pertama kita meninggalkan Eden telah dinantikan, dirindukan, dan didoakan oleh anak-anak Allah. Rekan peziarah kita masih berada di tengah-tengah bayang-bayang dan kekacauan untuk membawa pembebasan dan istirahat. Marilah kita dengan iman memandang akhirat yang diberkati sebagaimana digambarkan oleh tangan Allah. Dia yang mati untuk dosa-dosa dunia sedang membuka lebar-lebar gerbang Firdaus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Segera pertempuran akan terjadi, kemenangan diraih. Segera kita akan melihat Dia yang kepadanya harapan kita akan dihidupkan, kekal berpusat. Dan di hadiratnya, pencobaan dan penderitaan hidup ini akan tampak seperti ketiadaannya. Ini bagus sekali ya. Hal-hal yang terdahulu tidak akan diingat dan tidak akan terlintas dalam pikiran.
Karena itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang akan dijanjikan itu. Sebab sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menunda-nunda. Israel akan diselamatkan dengan keselamatan yang kekal. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan mendapat malu di dunia yang tidak berkesudahan. Yesaya 45, Ibrani 10, dan Yesaya 45 ya. Pandanglah ke atas, pandanglah ke atas dan biarlah imanmu terus bertumbuh. Biarlah iman ini menuntunmu di sepanjang jalan sempit yang menuntun melalui gerbang-gerbang kota menuju alam baka yang agung. Masa depan kemuliaan yang luas dan tak terbatas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ditebus. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan tanahnya dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Dan ya saya rasa ini kutipan yang sangat tepat ya untuk mendeskripsikan apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang pasti akan datang. Mungkin itu, Mas Yansen. Iya, terima kasih Bill. Eh, Mari kita tutup pelajaran ini dengan Wahyu 3 ayat 21 ya. Karena nggak afdol rasanya kalau nggak buka kitab Wahyu kan. Iya. Wahyu 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Iya, ada janji ya bahwa umat yang sisa akan duduk bersama-sama dengan anak domba itu, akan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Ya. Waktu kita hidup sekarang ya, dan kita merasakan bahwa mengikuti Yesus itu rasanya kok berat ya, kok rasanya sulit ya mengikuti Yesus ya, kok rasanya eh, semua yang terjadi ini kacau gitu ya. Coba saudara renungkan dalam-dalam ayat ini. Ya. Waktu mengikuti Yesus terasa sulit, coba saudara ambil waktu 1 menit aja, saudara tutup mata saudara gitu ya. Kemudian saudara bayangkan momen di mana kita bersama-sama duduk dengan dia di tahtanya. Saudara bayangkan itu, betapa mulianya hari itu. Ya. Nggak sebanding dengan penderitaan yang sekarang kan? Nggak sebanding dengan kesulitan yang sekarang. Ya. Jadi, tolong bersabarlah. Tolong bertekunlah ya. Kerajaan Tuhan itu sudah, tapi belum. Sudah Ya. tahu. Tuhan itu sudah menjadi raja, Tuhan itu sudah berkuasa. Ya. Kita tinggal menantikan pemenuhan kegenapannya. Dan saat kegenapannya itu penuh, kita juga ikut duduk di tahta itu. Ya. Tuhan Yesus akan datang segera. Silahkan bilang tanggapannya. Iya, saya rasa itu penutup yang sangat bagus ya untuk meyakinkan kita bahwa nggak ada bandingannya tadi ya, quote-nya Ellen White ya. Pencobaan dan penderitaan hidup ini akan tampak seperti ketiadaan ya, nggak ada bandingannya. Bahkan dalam quote yang lain manajer itu bilang bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya, kita hidup paling lama berapa lah saudara? Ya 75, 80, ya nggak tahu kalau nanti tambah sehat ini umur gitu kan. Tapi kan lama-lama Hmm. orang mati cepat juga, stroke umur 40, 50. Ya kita cuma punya waktu yang sangat terbatas ya saudara untuk menjalani kehidupan ini. Dan keterbatasan itu, Ellen juga bayangkan itu nggak ada bandingannya dengan kehidupan kekal, sekekal-kekalnya. Umur saudara dikali 1000 pun itu masih ada kali 1000 lagi, kali 1000 lagi, kali 1000 lagi gitu ya. Dan itu Hmm. nggak kebayang. Dan sehingga apa yang kita tanam di sini itu nggak ada bandingannya lah dengan apa yang akan kita nikmati nanti. Makanya kita harus tanam benar-benar. Apa yang kita hadapi di sini itu nggak ada bandingannya, saudara. Kita harus bersabar dan benar ya, bersabar dan bertekun. Mungkin itu, Mas Yansan, sebagai penutup. Ya. Oke, mari kita rangkum pelajaran ini, Bil. Oke, bersih. Oke, Ya, pertama tolong rangkum pelajaran 4 ya tentang bangsa-bangsa. Ya, tolong singkat ya saja ya. Karena waktu itu kan kita juga belajar pelajaran 4 berjam-jam gitu kan. Tapi tadi bisa dirangkum dalam kurang dari, nggak kurang mungkin ya sekitar 5 menit gitu ya.
Ya, tolong dirangkum pelajaran 4. Oke. Kemudian lanjutkan ke Mazmur 46 ya. Mazmur 46 itu berbicara tentang Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan ya. Tuhan sebagai kota benteng gitu ya. Dan eh, dalam kondisi yang sesulit apapun ya, kita bisa terus berpegang pada Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu, sebagai kota benteng itu ya. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu akan menghentikan perang. Ya, Tuhan akan menghentikan perang, kemudian Tuhan memanggil baik kepada Israel maupun kepada bangsa-bangsa ya, goyim orang kafir untuk berhenti berperang. Ya, berhenti berperang, perhatikan dengan baik-baik ya, mengarahkan wajah kepada Tuhan, ya, kemudian meninggikan Tuhan. Ya, itu panggilannya. Ya, itu panggilannya. Kemudian dilanjutkan dengan Yeremia 4. Itu nomor 3, Bil. Oke. Ya, Yeremia 4 ayat 23 sampai 27. Ya. Di situ dikatakan bahwa kondisi dunia pada akhirnya itu akan kembali seperti kondisi sebelum penciptaan. Ya, dia tidak berbentuk kosong. Ya, atau bisa juga dibilang dengan istilah lain campur baur dan kosong. Bisa juga ya. Dalam bahasa Ibrani itu tohu vavuhu. Ya. Dan itu paralel dengan keluaran lagi. Wahyu 20 ya, masa 1000 tahun milenium. Seperti itu ya. Jadi eh, bencana alam, peperangan ya, itu akan membuat kondisi dunia semakin hancur sampai dunia ini kondisinya kembali seperti saat sebelum penciptaan ya. Eh, Tidak berbentuk kosong, campur baur, kosong ya, tohu vabohu. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Mazmur 47 ya. Mazmur 47 merespon Mazmur 46 ya. Kalau di Mazmur 46 dikatakan bangsa-bangsa dan Israel itu berhentilah berperang, maka di Mazmur 47 mereka berhenti berperang. Kalau di Mazmur 46 dikatakan ada panggilan ya untuk meninggikan Tuhan, maka di Mazmur 47 Tuhan tuh benar-benar ditinggikan dengan suara bulat, baik oleh Israel maupun oleh bangsa-bangsa ya. Dan perhatikan bahwa Mazmur 47 itu sudah tidak menggunakan kata goyim lagi, kecuali di ayat 8 ya, atau ayat 9 di bahasa Indonesia cetaknya. Ya. Tapi menggunakan amim, orang-orang, menggunakan kata leumim, suku-suku bangsa. Artinya sudah tidak ada lagi pemisahan antara Israel sebagai bangsa pilihan dengan bangsa-bangsa goyim, orang kafir. Tidak ada pemisahan lagi. Ya, semua umat manusia sudah bersatu untuk menyembah Tuhan. Gitu ya. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Perhatikan baik-baik ya bahwa ayat 8 dan 9 ya dalam bahasa Indonesia versi cetak gitu ya menjelaskan bahwa Tuhan itu menjadi raja, Tuhan memerintah, Tuhan duduk di tahtanya dalam bentuk present tense dan perfect tense, artinya dalam bentuk masa kini dan sudah terjadi. Artinya apa? Memang ini adalah nubuatan tentang masa depan, tapi saking pastinya nubuatan itu dijelaskan dengan gaya bahasa sedang terjadi dan sudah terjadi. Nggak akan ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan ini untuk menyatukan semua umat manusia, ya, baik Israel maupun Goyim, ya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik gereja maupun seluruh orang-orang yang sekarang kita lihat di luar gereja dan belum menyembah Tuhan. Bahkan ada masanya Tuhan menyatukan semua itu untuk menyembah Dia di bawah pemerintahannya. Semuanya akan bertepuk tangan untuk Dia. Ya. Kemudian eh, ditutup dengan Wahyu 3:21 ya. Wahyu 3:21 itu adalah sebuah janji bahwa umat yang sisa akan duduk bersama-sama dengan Anak Domba dan Bapa di tahtanya. Ya. Waktu mengikuti Yesus terasa sulit, ingatlah ayat ini. Tutup mata, bayangkan 1 menit aja bagaimana betapa mulianya waktu hari itu tiba. Ya, waktu kita duduk bersama-sama dengan dia di tahtanya. Kemuliaan yang luar biasa besar tidak sebanding dengan penderitaan apapun yang terjadi pada hidup kita yang sekarang. Itu ya. Jadi ya semoga mazmur-mazmur ini, nyanyian-nyanyian ini ya, bisa menjadi kekuatan bagi kita selama kita mengembara di dunia ini ya. Ya. Betul. Dan semoga kita bisa bersama-sama kelak ya, ada di surga ya, sebagai satu umat tebusan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, seperti itu, Bil. Amin. Puji Tuhan. Eh, ya, saya rasa sampai di sini pelajaran kita cukup singkat ya, saudara-saudara, pelajaran yang kali ini. Dan
Ya, inilah yang harus tertanam dalam hati kita. Kita adalah sebuah gereja yang mengaku umat yang sisa gitu ya. Kita memiliki misi untuk menjadi terang sebagaimana di pelajaran keempat. Saudara baca lagi pelajaran keempat dan ya pada akhirnya semuanya ini kan bersatu ya untuk memuji Tuhan. Jadi mulai sekarang kita harus berhentilah membeda-bedakan orang gitu ya. Dengan tujuan untuk menginjili mereka. Nah, itu lebih penting ya bahwa perbedaan tuh ada sekarang saudara, tapi pada akhirnya Tuhan akan menang dan itu kan penggambaran gaya bahasa tadi ya. Already but not yet itu ya. Bahwa pada akhirnya Tuhan akan menang dan memerintah dan janji untuk memerintah bersama Dia itu diberikan kepada umat yang sisa ya dan semoga kita menjadi bagian dari itu. Kalau kita diizinkan hidup sampai Tuhan Yesus datang ya di masa-masa Tuhan Yesus datang ya. Tapi kalau kita mati duluan ya nggak apa-apa. Semoga kita dibangkitkan dalam kerajaan surga juga. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Baik, Ya. sampai di sini pelajaran Ya, sekolah Bil. saya. Satu lagi, Bil. Tadi Oke, saya teringat ada satu kata di Mazmur 47 yang tadi typo. Ya, apa tuh? Tolong ya, Yasyaf itu dengan Z ya, bukan dengan F ya. Itu Yasyaf. tadi saya sempat lihat tapi lupa-lupa terus untuk mengkoreksi. Ke bawah, ke bawah, bawah. Ya, masih ke bawah. Bawah ya itu. Oh ini. Ya, Z ya. Ah, Oke. oke mantap. Thank you Mas Hansen. Oke, itu aja. Oke, kalau begitu terima kasih koreksinya. Kita akan tutup di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan Tuhan, atas pengampunan yang Kau berikan tentang semua dosa kami, Tuhan, yang melayakkan kami untuk mempelajari firman-Mu. Bapa, biarlah kami yang lemah iman ini, kami yang sering jauh daripada-Mu ya Tuhan, Engkau tarik dekat Tuhan dalam hubungan dengan-Mu di masa-masa akhir ini, di akhir zaman ini Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk menginjil ke bangsa-bangsa. Persiapkan kami Tuhan untuk memanggil mereka yang belum mengenal Engkau, supaya kami dipersatukan Tuhan. Dan janjimu untuk kami, untuk memerintah kelak. Biarlah itu menjadi kebahagiaan bagi kami saat ini dan pengharapan bagi kami. Bapa, hambamu berdoa secara khusus untuk semua guru-guru yang akan mengajar, berkati mereka, berikan mereka hikmat, dan kami yang mendengar juga diberikan hikmat untuk boleh mengerti. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sangat indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Shalom. Shalom.